nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih berewang Cek Pilih kembali di menit ke-9 lepas dari jam 9 paginya. Sobat budaya di mana berada. Seperti Cek Pilih sudah sounding di awal tadi, di setiap jam 9 kita bakal ada program spesial obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Nah, sahabat budaya sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada Kevin Mahendra dari MZ Management. Kita sapa dulu. Halo Kevin, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi kembali. Wow, ceria sekali ya pagi ini ya. Harus dong. Harus dong. Kevin Mahendra. Ini Kevin baru pertama kali masuk di RRI atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Oh, baru pertama. First time ya. Oke, Kevin saat ini usianya berapa Kevin? 16 tahun. 16 tahun. Oke. Dan juga sobat budaya kita bakal membahas topik mengenai dari hobi bernyanyi hingga menemukan karir yang diidamkan. Nah, ini sangat relate sekali dengan Kevin yang saat ini juga lagi aktif menekuni dunia bidang nyanyi ya. Iya, benar. Oke. Nah, Kevin kita kenalan dulu dengan Kevin lebih jauh. Kevin saat ini selain fokus di nyanyi, aktivitasnya apa aja nih, Pin? Oh, Kevin masih sekolah. Sekolah di mana, Pin? Kevin sekolah di SMA Negeri 4 Kota Pagar Alam. Oh, Pagar Alam. Iya. Oke, berarti untuk saat ini bolak-balik ke Pagar Alam, Palembang Pagar Alam atau gimana kalau sekolahnya? Bolak-balik sih. Oh, bolak-balik. Oke, berarti izin juga ya? Izin. Oke, dan juga saat ini Kevin juga berkarir menjadi seorang penyanyi ya, mencoba keberuntungan menjadi seorang penyanyi. Dan ini memang dari kecil Kevin udah hobi nyanyi atau gimana nih, Pin? Dari kecil sih. Jadi awal Kevin. ceritanya tuh, ini cerita sedikit ya. Boleh. Jadi Kevin itu sering nonton ajang pencarian bakat di stasiun televisi. Jadi juga mama itu kan hobi muter musik-musik dangdut kan. Jadi makanya Kevin, kok aku suka sih lagu-lagu dangdut gitu kan. Jadi mama itu sering masih kecil itu ke tempat hajatan gitu disuruh nyanyi. Awalnya nggak mau. Terus lama-lama hafal dulu lagu apa ya namanya. Kevin coba kan nyanyi tuh di panggung, banyak yang nyawer. Nah dari itu Kevin mulai Kayak suka, ketagihan iya, gitu. bener. Ketagihan. Oke, baik. Berarti diawali dengan orang tua yang hobi ibaratnya nyekokin Kevin lagu-lagu dangdut dari kecil ya. Iya, benar. Dari kecil dan juga sering diajak ke hajatan, dengar lagu dangdut, terus juga disuruh nyanyi gitu. Nah, tapi kalau Kevin sendiri sadar punya bakat hobi bernyanyi ini dengan suara yang terbilang oke ya sekarang Kevin ya. Nah, itu sejak kapan, Pin? Itu berlatih secara fokus. Berlatih secara fokus itu di kelas 1 SMP. 1 SMP. Iya, kelas 1 SMP itu udah mulai ikut perlombaan dari tingkat kecamatan, kota, dari umur berapa itu ya? Pokoknya kelas 1 SMP lah. 1 SMP. 1 SMP itu sudah mengikuti festival-festival ya. Oke, dan hasilnya akhirnya juga bergabung bersama MZ Management ini. Iya, benar. Oke, jadi tergabung bersama komunitas yang saat ini sejak kapan, Bin? Udah lama sih, udah lama. 1 tahun lah.
Udah 1 tahun. Iya. Oke, berawal dari MZ Management, terus juga makin memperlebar sayapnya gitu ya. Betul. Oke, kira-kira setelah Kevin bergabung bersama manajemen ini waktu sekarang ya, dan juga sebelum Kevin bergabung apa nih perbedaannya, Vin? Banyak sih. Apa aja tuh? Yang pastinya jobnya makin banyak dong. Jobnya makin banyak dong. Iya, Terus? terus ya gabung sama artis-artis lain. Juga lebih merasa diperhatikan sih kalau di manajemen itu. Oke, jadi kayak ada yang mengayomi gitu ya. Betul. Mengayomi dan juga kayak ada wadah gitu. Betul. Berarti itu memang komunitas yang memang betul-betul dibutuhkan Kevin untuk menekuni bakat yang memang dipunya ya. Iya. Oke, jadi Kevin selain dangdut apalagi nih yang bisa Kevin nyanyikan gitu? Pop bisa. Apa bisa? Pop, terus lagu-lagu religi. gitu. Religi juga bisa. Iya. Tapi untuk sekarang lebih fokus ke dangdut. Dangdut. Kenapa nih Pin hasil akhirnya memilih dangdut sebagai jalan kamu untuk menjadi penyanyi? Karena dangdut itu salah satu genre musik paling menarik bagi Kevin. Gak tau kenapa ya, pokoknya dangdut itu membawa kebaikan lah bagi Kevin. Iya kayak lebih ini aja ya, kayak lebih sosialisasinya lebih ini ya, Iya, lebih merakyat aja gitu ya kalau Iya, dangdut ya. Disukain dari ke semua kalangan umur gak sih? Sebuah kalangan umur. Oke, walaupun anak-anak sekarang juga ada juga beberapa mungkin ya Iya. yang mungkin tidak terlalu suka dangdut, tapi yang perlu kita tahu dangdut ini kan musik khas dari Indonesia Bener yang harus kita cintai, yang harus kita lestarikan. Nah, ini salah satu bentuk nasionalisme terhadap Indonesia dengan mencintai musik dangdut. Oke, nah Kevin jadi bukan hanya Kak Pilih dengar bukan hanya berkiprah di lokal saja, tapi Kevin juga sudah mencoba keberuntungan ke nasional juga kemarin ya. Iya, benar. Oke, ikut salah satu di stasiun televisi besar yang ada di Indonesia. Betul. Jadi gimana Vin ceritanya bisa diundang ke sana atau Kevin ikut audisi atau gimana kemarin? Kevin itu ceritanya ikut audisi langsung ke Jakarta. Jadi emang diniatin mau ikut kan, karena ada keluarga yang support juga. Coba Pin kamu ikut ajang ini siapa tahu lolos katanya. Gak ada kesempatan yang kedua kali kan. Mumpung ada waktu, ya udah Kevin langsung berangkat ke Jakarta. Emang awalnya itu nggak lolos, nggak lolos. Oh ini Coba uji coba kedua ini? udah kedua kali. Oh kedua kali. Di hari yang berbeda. Di Jadi hari yang berbeda. ikut yang kedua, alhamdulillah lulus. Itu tahapannya gimana? Itu Kevin mengirim video bernyanyi atau gimana, Vin? Awalnya itu kirim video bernyanyi sih. Jadi nyanyi, di-upload di media sosial ya? Betul. Oke, berarti nge-tag yang pembuat acara tersebut. Betul. Alhasil direspon dan juga diundang langsung ke stasiun televisi tersebut. Betul. Oke, jadi gimana Vin perjalanan kamu ke sana? Ini kali pertama kamu, ini bisa dibilang titik pencapaian tertinggi kamu atau enggak nih? Untuk saat ini bisa. Bisa ya. Oke, jadi gimana nih perjalanan ke sana kemarin? Cerita sedikit Cerita perjalanannya yang dirasakan. yang pastinya deg-degan, bahagia Bahagia. karena pertama kali Kevin menginjakan kaki di salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia dengan saingan peserta-peserta yang sangat wow bagi Kevin. Sekali ya. Nah di situ muncul kadang tuh down kan, tapi nggak apa-apa, ngapain down kan, semuanya punya kualitas masing-masing kan. Oke. Terus betul. dapat temen banyak sih, dapat temen dari Kalimantan, Sulawesi, Banten dan lain-lain. Pokoknya semuanya humble. Jadi situ kita bikin grup lah teman-teman. Terus ada juga teman-teman yang gak lolos kan, Kevin lolos. Pokoknya seneng deh kemarin tuh, seneng banget. Seneng ya. Iya. Karena kesempatan kan nggak datang 2 kali. Bener. Apalagi kan Kevin memang sudah dari awal niat kan ikut ini kan. bener banget. Kan sudah mencoba untuk kedua kalinya. Jadi kesempatan itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Alhasil sekarang juga sudah menyandang predikat DMD ya. Iya benar banget. Wow, luar biasa nih. Jadi tarif off-air-nya naik dong. Oke. Jadi Kevin sering job off-air juga kan? Sering-sering. Job terjauh kemana nih Pin?
Untuk saat ini sih ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Ini ada planning rencana ya Pak, Heeh. ke Kalimantan, ke Tapang. Wow. Nanti di Desember. Itu perhelatan apa tuh? Konser atau gimana? Wedding. Oh, Iya. wedding. Oke. Sampai ke sana loh. Iya. Itu gimana tuh bisa dapat job di sana? Mungkin kekuatan sosmed tadi ya. Oh, sosmed tadi. Iya. Oke. Wih, luar biasa loh tawarannya sampai ke luar provinsi. Itu Betul. jauh sekali malah kan. Nyebrang laut dulu. Nyebrang laut dulu. Oke. Oh, jadi sekarang juga sudah ambil job-job juga ya. Oke. Terus juga Kevin menjadi penyanyi di TVRI juga kan? Ya, benar. TVRI kan juga kan saudaraan sama RRI. Betul. Oke, jadi untuk saat ini juga aktif di televisi lokal dan juga nasional juga. Sekarang juga menjadi salah satu jebolan ya, jebolan dari DMD MNC TV. Luar biasa nih Kevin. Kira-kira Pin ada lagi rencana untuk ikutan lomba-lomba nanti ke depan atau mungkin yang lebih besar lagi? Ada, mungkin tahun depan Kevin bakal coba ikut. Boleh sebut nih? Boleh nggak apa-apa. Ikut kontes dangdut Indonesia tahun 2026. Oh, KDI ya? Ya, KDI. Oke, jadi sudah sejauh mana nih persiapan Kevin? Untuk saat ini yang pastinya Kevin fokus ke vokal dulu, diasah lagi. Kita cari, kan penyanyi itu harus siap senjata kan. Jadi kita harus cari punya ciri peluru-peluru ya? Iya, harus cari ciri khas kita yang menonjol, yang bisa bikin nilai plus bagi Iya, Kevin. di mata juri ya. Betul. Oke, nah jadi untuk persiapan ke sana pasti dong ada support system nih dari keluarga atau mungkin dari orang-orang yang Kevin anggap membantu Kevin sampai di titik ini. Kira-kira siapa aja nih yang membantu Kevin support systemnya? Banyak, terutama orang tua, kedua orang tua. Terus manajerku tersayang tercinta, Oke. Papa Mazi Sahara, MZ Artist Management. Wih, luar biasa kalau Kak Mazi ya. Iya. Kalau sudah dipegang Kak Mazi, pasti jadi. Pasti jadi. Terus dari pemerintah kota, alhamdulillah. Dari SMA Negeri 4 Pagaralam mewah. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu guru yang sangat support Kevin. Doakan Kevin sukses terus. Dan dari teman-teman semuanya yang online, teman-teman dekat dan lain-lain itu support sih, alhamdulillah. Sangat luar biasa mendukung ya. Oke, nah Kevin ini kan belum terlepas nih dari predikat seorang siswa gitu ya. Betul. Nah jadi Kevin gimana Vin cara membagi waktu untuk akademik Kevin dengan karir Kevin saat ini? Oh, jadi jadwal ini Kevin tuh kalau nyanyi job ya, Kevin ambil jadwal itu Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Jadi Kevin itu sekolahnya full day. Jadi pulangnya sore jam 4 kan. Tapi kalau Jumat itu siang udah pulang. Jadi kalau misal ada job di luar kota, Kevin itu siang jam 1 Jumat itu udah harus berangkat dari Pagaralam ke luar kota, ke mana gitu. Terus kalau misalnya acaranya itu Sabtu atau Minggu siang, setelah acara Kevin langsung pulang lagi ke Pagaralam. Pokoknya Senin udah harus sekolah lagi. Ya ampun, capek banget jadi Kevin ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, effort di awal. Betul. Nanti kalau misalkan semuanya sudah sudah stabil, Kevin sendiri nanti yang akan memetik hasilnya ya. Iya. Oke, pengorbanan di awal itu sangat diperlukan sekali, Sangat. berproses Iya. karena nanti itulah yang akan membentuk Kevin nanti ya. Betul. Oke, baik. Kevin kita break dulu ya. Luar Oke, biasa baru siap. awal ini obrolan pembuka tapi udah seseru ini. Nanti kita bakal kembali lagi bersama Kevin tentunya tetap di RRI Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal kebagus buat Palembang untuk kemajuan
kota kita, asal ke bagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, kayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang, untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya? Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja.
Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM, Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 28 menit lepas dari jam 9 paginya, Sobat Budaya di mana berada. Dan saat ini kita masih dalam program obrolan komunitas, masih bersama dengan Kevin Mahendra, artis dari MZ Management. Oke, jadi yang penasaran dengan suara emasnya Kevin, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan. Kevin akan membawakan lagu yang lagi viral juga saat ini, ada Lagi-Lagi Cinta, yang akan langsung kita dengarkan bersama. Silakan Kevin. Iya. Yang lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Bila manusia dilanda cinta, mata yang belala seakan buta, walau banyak celahnya, kasih nampak sempurna, walau jelek orangnya, kasih nampak menyala. Bila manusia dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan, siapapun saingan berani berhadapan. Jangankan cuma harta, jiwa pun dikorbankan. Jangan salahkan cinta apabila menderita. Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak berfatwa. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main api memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia. Aturan permainan cobalah dijalankan. Bisik dan rayu setan janganlah didengarkan. Say. Jangan salahkan cinta
Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak berfatwa. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main api memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, oh, anak tanpa ayah. Lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta. Tanamkanlah niat suci mulia. Wow, luar biasa. Kita give applause dulu untuk Kevin. Terima kasih. Oke. Ini Kevin memang seneng lagu-lagu lagi cinta. Baru seneng. Oh, baru seneng ya. Oke, dan juga itu versi yang saat ini juga lagi digandrungi juga ya. Iya, benar-benar. Untuk adik-adik yang saat ini juga mengikuti lomba-lomba. Oke. Nah, jadi selain lagu dari Bang Haji, Kevin seneng lagu-lagu siapa aja nih kalau penyanyi dangdut? Lagu Arafik. Oh, Arafik. Oke. Lagu King Nasar. Oh, King Nasar. Nah, tapi kalau yang memang betul-betul idola Kevin, penyanyi dangdut ini siapa, Vin? Idola Kevin itu Yuk Rara. Oh, Yuk Rara, tetap Ayu gitu ya. Tetap Ayu gitu. Kalau Yuk Sri Devi, idola juga. Iya. Idola juga. Oke, tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa seperti mereka ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kevin, istirahat dulu kayaknya ya. Boleh. Dulu, nanti kita bakal balik lagi. Yap. Tentunya masih bersama Kevin, tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sungai cantik manis karista, sewek
Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 40 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Saat ini kita masih bersama dengan Kevin Mahendra, artis dari MZ Management. Kita juga masih membahas topik mengenai dari hobi bernyanyi hingga menemukan karir yang diidamkan. Kita sapa lagi. Gimana Vin, aman? Aman ya. Setelah bernyanyi tadi ya. Yaps. Oke, baik. Nah Vin, ini kan dari mungkin bisa dibilang sekian puluh panggung ya, atau ratus? Puluh masih ya? Puluh masih. Oke. Nah jadi kira-kira ada satu momen yang paling berkesan gak menurut Kevin? Ada. Kapan tuh? Dan itu event apa? Kemarin event apa sih, Pesta Musik Istimewa Itu event yang digarap di mana? di Pagar Alam sih. Oh, Pagar Alam. Oke. Iya. Gimana ceritanya? Kemarin itu satu panggung sama salah satu artis terkenal Indonesia lah, Siapa tuh? Dunia Manji. Oh, Bener. luar biasa. Nasionalian itu sudah ya? Iya. Uh-uh. Wih, orangnya humble. Dengan penyanyi-penyanyi baru seperti Kevin, sangat-sangat merangkul. Sharing-sharing lah kemarin, nyempatkan Cerita-cerita juga. sehabis perform. Kevin, nanti ke belakang panggung kita ngobrol bareng ya. Oke. Oh siap kak, kata. Baru kali itu ketemu artis yang kata Kevin itu, wih humble banget Iya, ini. humble ya. Oke, jadi selain Dunia Manji siapa lagi Pin yang pernah ditemuin artis-artis besar? Banyak sih, Fitri Karlina, terus Seventeen. Siapa ya? Banyak sih. Banyak ya. Nggak terhitung lagi. Nggak terhitung lagi. Saking banyaknya lupa siapa-siapa Iya. aja ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bertemu dengan artis-artis besar seperti mereka, jadi momen yang Kevin manfaatkan tuh seperti apa nih, Vin? Yaps, kita tadi bertanya tentang cara menguasai panggung kata Kevin tuh. Oke. Itu Kevin belajar yang namanya biar penonton gak bosan. Itu Kevin sempat nanya itu sama Bang Anji. Bang, gimana nih biar penonton nggak bosan lihat kita? Oh, Kevin tuh harus cari tipikal Kevin, kan badannya kecil, jadi kamu harus loncat-loncat atau gimana gitu. Pokoknya di atas panggung itu harus keren katanya gitu. Oke, jadi harus all out ya. Iya bener, harus pokoknya positive vibes katanya. Positive vibe. Karena memang semua penyanyi itu pasti akan menemukan karakter masing-masing ya. Betul. Oke, jadi kalau misalkan badan kecil ya mungkin cingkrak-cingkrak gitu ya. Iya bener. Nah, itu bukan sesuatu yang harus misalkan dikucilkan atau gimana. Itu kan menjadi daya tarik ya. Betul. Daya tarik dari seorang penyanyi tersebut. Oke, jadi sharing-sharing juga. Sharing-sharing. Oke, belajar vokal juga nggak? Belajar vokal. Belajar vokal juga. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan mengenai belajar vokal, Kevin sendiri saat ini belajar vokal rutinnya berarti sama dari MZ Management ini. Ya, benar. Oke, jadi apa aja nih yang dipelajari kalau vokal bersama MZ Management? Banyak sih, dari artikulasi, terus power, terus ketepatan nada tadi kan. Ketepatan nada, tempo ya. Iya, tempo yang pasti itu. Banyak sih kalau penyanyi itu yang pastinya itu artikulasi A I U E O. Harus jelas ya. Iya. Sama penghayatan juga. Betul. Oke. Jadi Kevin, jadi memang ini jackpot sekali nih Pin bergabung bersama MZ Management. Karena kan kalau misalkan mau les vokal, mau kemana-kemana gitu ya, belajar vokal kan biasanya kan harus bayar gitu ya. Iya, harus. Tapi kan dengan ini karena sudah banyak juga penyanyi-penyanyi senior. Iya, benar banget. Jadi bisa berbagi pelajarannya, bisa sharing-sharing juga. Jadi itu memang betul-betul harus dimanfaatkan ya. Betul. Oke. Nah, jadi untuk saat ini job-job juga masih lancar ya. Yep. Job-job masih lancar dan juga sekolah juga masih dijalani. Terus juga goal terdekat nanti mau ikut ajang lagi. Iya, benar banget. Ajang lagi. Oke, nah jadi kalau misalkan harapan Kevin sendiri nih, harapan Kevin dengan Kevin aktif sebagai penyanyi sekarang, kira-kira Kevin tuh pengen menjadi penyanyi seperti apa nih, Bin?
penyanyi yang hebat sih pastinya. Hebat. Yang terutama bisa ngangkat derajat kedua orang tua, Amin. mengharumkan nama baik daerah sendiri, Pagar Alam. Karena Pagar Alam kan belum ada yang namanya penyanyi yang mencapai juara. Jebolan sana Tapi ya. kemarin kan udah ada Kak Andiko KDI, Andiko kan? Andiko KDI oke. udah pernah bawa Pagar Alam. The next Insya Allah bakal muncul Kevin KDI. Amin. Amin. Ya Allah, amin amin. Jadi bukan hanya terkenal dengan pariwisata, Betul. tetapi juga dengan bakat-bakat yang ada di sana ya. Betul. Bakat-bakat lokal yang ada di sana. Iya. Oke, jadi Kevin bisa membuktikan nih. Jadi putra daerah Pagar Alam bisa melaju ke nasional nanti. Amin. Amin. Jema amin. kita galu. Cuma kita galu ya. Oke. Jema bersama. Jadi Kevin memang lahir di Pagar Alam, besar-besar di Pagar Alam. Ya. Oke, aktif di Palembang setahun terakhir. Iya, setahun. Setahun terakhir. Itu pertama awal masuk ke MZ Management itu gimana nih ceritanya? Apa bertemu Kak Mazi dulu atau gimana? Proses kamu masuk ke MZ Management ini gimana? Jadi awalnya kenal itu di sosmed. Oh, di sosmed. Kevin kan kuat di sosmed. Oke. Kenal sama Papa Mazi. Awalnya itu ngajak masuk, tapi Kevin belum berani kan karena Kevin merasa Kevin tuh belum pantas lah masuk manajemen, belum mateng, belum punya nama juga kan. Ya sudah, udah beberapa event besar Kevin ikut, barulah Kevin berani masuk ke MZ Artist Management. Oke. Alhamdulillah mendapat seorang manajer yang sangat baik. Aduh. Oke, jadi kalau misalkan berbicara soal manajer, Kak Mazi nggak bisa berkata-kata ya. Oke, jadi Kak Mazi memang percaya dan juga yakin bahwa Kevin tuh punya potensi sehingga bisa di hire menjadi anggotanya gitu kan, anggota dari MZ Management ini sendiri. Kan juga banyak nih penyanyi-penyanyi hebat kan, Banyak banget. yang sudah dilahirkan dan juga ini kayaknya juga manajemen yang memang jobnya stabil ya. Stabil. Selalu ada gitu ya. Ada aja gitu jobnya gitu. Nah, ini jadi memang salah satu opportunity ataupun kesempatan yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh Kevin. Benar banget. Oke, baik. Nah, jadi ke depan nanti tetap untuk berkiprah sebagai seorang penyanyi ya. Iya, benar. Tetap memilih jalur dangdut atau mungkin ada pengen coba genre-genre lain juga? Dangdut tetap di hati, tapi yang lain boleh dicoba. Oh, yang lain boleh dicoba. Iya. Oke, tapi dangdut tetap di hati ya. Betul. Oke, nah Vin, jadi kan kita kan sebagai manusia memiliki pengalaman tentunya, pengalaman dengan bidang yang kita sukai atau bidang yang kita jalani saat ini kan semuanya tuh nggak 100% mulus nih Vin. Nggak 100% mulus, pasti ada aja halang rintang yang pernah kita tempuh di lapangan atau dimanapun. Nah, kalau menurut Kevin sendiri, tantangan terbesar terbesar Kevin saat ini berkarir sebagai penyanyi dangdut itu apa nih Vin? Netizen. Netizen ya. Oke, gimana nih? Emang pernah dicuit gimana nih oleh netizen? Pernah. Gimana? Gini dia bilang pas Kevin live ya, live streaming. Kok bisa sih suaranya jelek, kok bisa masuk stasiun televisi? Oke. Ya Tuhan, kataku. Underestimate gitu ya. Oke. Nah, Terus- jadi gimana Kevin nanggapin? Nggak apa-apa, biasa aja kalau sebenarnya netizen yang negatif itu sebenarnya fans yang tertunda. betul. Bener nggak sih? Bener Betul. Fans yang tertunda. Fans yang tertunda. Oke. Jadi mungkin dia kemarin pernah ketemu Kevin tapi Kevin gak lihat, makanya jadi netizen Oh, dan sekarang. jadi dendam ya, jadi haters gitu ya. Iya, bener. Oke, tapi Kevin kita harus yakin ya kalau misalkan dari 10 orang ya pasti ada 8 orang yang mencintai kita, 2 orang anggaplah yang tidak suka dengan kita. Ya kita ngapain pikirin 2 orang ini kan? Bener. Daripada kita merusak semuanya, mood kita segala Iya. macam, mendingan kita fokus ke 8 orang ini Iya. yang akan selalu fokus dan mendukung kita dalam hal apapun yang kita lakukan. Iya. Oke, berarti pernah juga nih mengalami hal-hal tersebut ya? Sering. Sering. Saat Iya. ini gimana? Masih atau udah enggak? Saat Ada ini? sih. Masih ada aja. Iya. Oke, tapi memang tantangannya tuh pada saat live gitu ya. Live kita sering menemukan tapping-tapping yang kayak kayak meng-underestimate kita, kayak Iya. meremehkan Iya, kita. benar.
kemampuan kita kayak disepelekan gitu. Tapi buktikan aja dengan prestasi Kevin. Betul, harus. Apalagi sekarang sudah masuk ke TV besar loh. Betul. Itu kan juga menjadi tamparan tersendiri untuk Iya, mereka. Posisinya dibalik deh, lu bisa nggak kayak gua gitu. Iya bener, coba dibalik. Dengan bakat yang lu punya, oke, di luar kita berbicara soal nyanyi, misalkan lu punya bakat acting, nah bisa nggak lu acting sampai ke TV gitu. Iya bener. Gitu aja, dibalik aja posisinya. Jadi ngapain dipikirin ya? Iya. Oke, baik. Nah, Vin, mungkin terakhir Kak Billy tanya ya. Yap. Jadi untuk saat ini memang cita-citanya memang ingin menjadi seorang penyanyi Iya, dangdut. benar. Oke, tapi Kevin sudah punya single juga ternyata. Oh ya, lupa dibahas. Sudah punya single ya? Udah dong. Singlenya kapan dong mau dikirim ke sini? Secepatnya. Secepatnya. Itu singlenya cerita lagunya tentang apa nih, Vin? Waduh, kembali lagi percintaan. Sebenarnya Percintaan. Kevin tuh belum cocok kan lagu-lagu itu percintaan, tapi berhubung itu kemasan kemarin yang ngebuat itu keluarga, jadi dari studio, aransemen, dari videografi itu semuanya keluarga itu sendiri. Jadi muncullah lagu itu kemarin diciptain oleh ayah Reko Darlis. Kevin kayaknya cocok. Terus Kevin suka lagu itu. Padahal kalau seusia Kevin kok bisa sih lagu percintaan kan. Udah kita rekaman, kita bikin video klip. Ini kalau memangnya semisalnya bagus, kita launchingin. Kalau semisalnya belum perfect, kalau misalnya belum enak didengarin, kita cancel dulu. Terus dan kamu udah enak kan? Udah Kevin tanya dulu ke temen-temen ini. Udah Pin gak apa-apa digas aja. Udah Kevin gas, muncullah lagu yang berjudul Kau Bukan Untukku. Oh, Kau Bukan Untukku. Oh, ini Iya. lagunya genre galau-galau gitu ya? Galau. Galau. Nah, ini kalau untuk musiknya ini yang slow, middle atau up? Lebih ke slow. Oh, lebih ke slow. Tapi dangdut-dangdut slow gitu. Berarti ini dangdut-dangdut klasik gitu ya? Lebih ke pop dut sih. Oh, pop Dia dut tuh musik awalnya itu atau pop Melayu? lebih ke pop dut. Pop dut. Oke. Di rapnya itu baru masuk gendang-gendang dan lain-lain. Oke, baik. Itu berapa lama nih pengerjaan lagu tersebut? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Lumayan matang juga berarti ya? Iya lah. Oke. Ini apa namanya tuh kelamaan di apa namanya tuh Ditunda-tunda dulu ya? ditunda. Oh, tapi padahal materinya udah lama jadi. Iya. Oke, tapi eksekusinya baru sempat sekarang. Iya. Nggak apa-apa dong, yang penting sudah terrealisasi kan? Bener. Oke, jadi gimana nih untuk viewers di YouTube aman? Aman. Oke, nanti Kak Billy tonton ya. Iya. Oke, apa judulnya tadi? Kau Bukan Untukku. Kau Bukan Untukku. Ada lagi kira-kira gebrakan terbaru single yang akan diluncurkan Kevin? Ada dong. Ada. Nanti di Januari Kevin bakal rilis 2 single lagu sekaligus Wow, diborong galau ya. dengan label rekaman Boleh sebutin aja. Sani Musik Indonesia. Wah, oke. Jadi ini untuk project di tahun ini ya? Yap. Di tahun ini. Berarti tahun ini ada beberapa lagu yang akan digarap Betul. dan juga akan rilis tahun ini juga. Di Januari 2026. Oke. Oh, ini Kau Bukan Untukku. Oke, ya. Nanti kita akan play di ini ya, di closing nanti. Oke, baik. Jadi harapannya ke depan untuk Kevin, mudah-mudahan lagunya dan juga single-single yang bakal dikeluarkan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sukses selalu untuk karir Kevin. Mudah-mudahan ke depan juga akan terus job-job offernya makin bertambah. Amin ya Allah. Dan juga goal yang paling Kevin inginkan untuk saat ini menjadi salah satu finalis KDI ya. Yap, benar. Mudah-mudahan semuanya akan dilancarkan. Pokoknya tetap berusaha terus, berdoa, selalu libatkan orang tua dan juga orang-orang terkasih untuk apapun yang nanti akan dilakukan. Baik Kevin, satu lagi dong, harapan untuk MZ Management apa nih harapannya? Harapan untuk organisasi yang saat ini kamu geluti. Semoga semakin berkibar. Amin. Banyak talent-talent baru yang memang berbakat, bisa merangkul seluruh artis lainnya. Kita sama-sama menaikkan dan melestarikan musik dangdut Indonesia.
bersama MZ Artist Management. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Oke, baik Kevin, kami ucapkan terima kasih Ya, untuk sama-sama. kehadirannya hari ini, sangat luar biasa, menginspirasi. Mudah-mudahan di luar sana anak-anak yang sejawat Kevin juga bisa menggali lagi potensi yang betul-betul memang dipunyai ya, dan juga bisa mengukir prestasi seperti Kevin juga. Iya, Oke, jadi mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih dan juga kita tunggu kehadirannya nanti next ya, Iya, dengan Kevin versi yang berbeda nanti, Iya. dengan Kevin yang lebih gemilang lagi, Iya, amin. yang lebih karirnya lebih oke lagi. Oke, baik, kita tunggu kehadirannya nanti ya. Siap. Oke, baik, kita akhiri kebersamaan kita hari ini di obrolan komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya waktu bisa ku ulang, akan ku dapatkan cintamu. Semestinya aku punya kesempatan, akan ku